Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran hari ini berjudul merelakan hak. Salah satu hal yang perlu dilepas untuk benar-benar menjadi milik Tuhan dan merdeka dalamnya adalah hak kita. Salah satu hal yang perlu dilepas untuk benar-benar menjadi milik Tuhan dan merdeka dalamnya adalah hak kita. Artinya kita harus rela melepaskan hak kita. Manusia pada umumnya merasa memiliki hak untuk hidup sesuai dengan selera sendiri. Hidup sesuai dengan selera sendiri artinya seseorang merasa bebas berbicara apapun, membeli apapun, pergi kemanapun, mempunyai apapun, memilih teman dan jodoh siapapun, dan lain sebagainya. Hal ini sering dianggap sebagai suatu kewajaran. Biasanya orang merasa berhak memiliki hidupnya sendiri sepenuhnya. Padahal seharusnya sebagai anak tebusan, semua hak kita telah diambil oleh Tuhan. Semua hak kita sudah diambil oleh Tuhan. Itu berarti kita tidak boleh lagi bebas melakukan apapun. Ini adalah konsekuensi sebagai umat tebusannya. Konsekuensi sebagai umat tebusannya, saudara. Jadi orang yang memberi diri ditebus adalah orang yang merelakan semua haknya diambil. Kalau kita memberi diri ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita harus rela dimiliki Tuhan sepenuhnya. Kita harus rela, ya saudara, dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Ya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam tulisannya bahwa kita bukan milik kita sendiri, tetapi Tuhan yang memiliki hidup kita sepenuhnya. Ya. Tuhan yang memiliki hidup kita sepenuhnya. Nah, kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, ya saudara, harus menyadari dan menerima bahwa kita tidak berhak lagi memiliki kehendak dari diri sendiri, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu orang percaya yang dewasa, yang mengerti hal ini tidak akan mudah mengatakan aku berhak memiliki keinginan. Sebab hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya, bukan cita-citanya sendiri. Memang logikanya dan fairnya ya, dan adilnya, kalau kita telah dimiliki Tuhan, ya, kita tidak berhak memancangkan cita-cita dan kehendak kita sendiri. Inilah kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang harus berkuasa secara penuh. Jadi saudara-saudara, kita sebagai anak tebusan harus memberi diri tunduk terhadap kedaulatan Allah secara penuh. Inilah kehidupan dalam ketaatan penuh. Ya. Hidup dalam ketaatan penuh. Manusia memang dirancang untuk ini sejak manusia itu diciptakan. Saudara, sebelum kita ada di dalam situasi di mana segala keinginan harus dilepaskan, yaitu ketika ada di ujung maut, kita harus sudah belajar dengan rela dan sukacita melepaskan segala keinginan serta mengenakan prinsip makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah gaya hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, gaya hidup yang Tuhan Yesus ajarkan adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi setiap orang percaya wajib hidup sama seperti dia hidup. Ya. Orang percaya wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika kita menjadi orang percaya, gaya hidup inilah yang Tuhan kehendaki. Ya, kita yang Tuhan kehendaki untuk kita kenakan. Ya, dalam kehidupan ini Tuhan Yesus sebagai teladan atau yang memulai dan kita meneladani atau mengikutinya. Dalam hal ini yang diikuti adalah kesediaan hidup dalam ketertundukan terhadap otoritas Bapa. Saudara-saudara, ciri kehidupan orang percaya yang benar adalah tidak lagi memiliki keinginan-keinginan seperti yang dimiliki oleh anak-anak dunia. Kalaupun ada keinginan memiliki sesuatu, maka motif dasarnya adalah karena hendak menggunakannya bagi kepentingan Tuhan. Motifnya hanya itu. Ya.
Ini berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Mereka mengingini sesuatu atau mau mencapai sesuatu pada dasarnya hanya untuk menambah nilai diri lebih dari orang lain atau kebanggaan bagi diri sendiri. Kebanggaan-kebanggaan inilah yang menjerat manusia menjadi gila hormat sehingga menjadi anak iblis. Banyak orang Kristen merasa sudah menjadi anak Allah, tetapi kelakuannya tidak menunjukkan dirinya anak Allah. Kalau keadaan ini tidak disadari, akhirnya ia tidak pernah mengenal dirinya dengan benar sampai masuk api kekal. Untuk ini gereja harus berbicara lantang mengenai hal tersebut. Meninggalkan keinginan bukan berarti tidak memiliki keinginan, tetapi mengisi jiwa kita dengan keinginan Tuhan semata-mata. Ini akan membuka kesempatan di mana kehendak Tuhanlah yang menguasai kehidupan kita. Dalam hidup ini, mestinya kita hanya mau melakukan kehendaknya ya saudara. Orang yang berhasrat melakukan kehendak Tuhan akan diberi kepekaan saudara, untuk mengerti apa yang dikehendakinya. Nah, kalau seseorang tidak berhasrat melakukan kehendak Tuhan, ia tidak akan memberitahu apa yang dikehendakinya. Ya, Tuhan tidak akan memberitahu apa yang dikehendaki dirinya terhadap orang yang tidak berhasrat melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi harus dipahami bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha murah, tetapi bukan pribadi yang murahan. Jadi dengan ketersediaan menanggalkan segala keinginan bukan berarti kemanusiaan kita hilang. Kita tetap sadar bahwa kita tidak pernah menjadi siapa-siapa. Kita tetap manusia dengan segala unsur kemanusiaan yang tidak pernah lenyap. Dalam hal ini, Tuhan akan mengizinkan kita menikmati kesenangan-kesenangan sebagai manusia dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Satu pihak kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Sisi yang lain saudara, kita tetap menjadi manusia dengan menikmati segala kesenangan yang Tuhan berikan. Kalau kita mau melakukan keinginan Tuhan, ya, dasarnya bukan sekedar karena peraturan atau takut dihukum, tetapi karena kita mau membahagiakan hati Tuhan secara tulus. Saudara, Tuhan sebenarnya bisa tidak membutuhkan kebahagiaan dari kita loh. Tuhan sudah bahagia. Tetapi kalau kita beroleh, ya, atau kalau kita boleh, ya, menyenangkan hatinya, ini adalah suatu anugerah dan kehormatan yang luar biasa. Sola Gracia.